Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang kamu lakukan ini akan merubah semuanya. Apakah itu kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan coba lihat energi kamu ya. Yang kamu lakukan akan merubah semuanya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, baik Scorpio, kita akan coba cek di sini seperti apakah itu. Ini kartunya nanti juga bahagia lagi ya. Kartu pertama, kita malah sering berusaha mati-matian agar orang-orang bisa nerima kita, sampai kita lupa buat belajar nerima diri sendiri. Nah, jadi yang pertama kamu lakukan itu adalah menerima diri kamu, berdamai dengan keadaan. Karena dengan begitu, kita mungkin akan diterima di lingkungan manapun. Arti kata kita sudah menjadi pribadi yang mungkin cukup unik, lebih baik dari sebelumnya, lebih hebat dari sebelumnya. Kamu udah bertransformasi. Nah, itu yang terpenting yang kamu lakukan ya. Jadi ya terkadang ya kita merasa ke orang-orang nggak nerima aku ya, ke orang-orang nggak pernah peduli dengan aku ya, ke orang-orang gitu kayak nggak respect sama aku gitu. Ternyata ya mungkin kamu sendiri juga nggak pandai untuk nerima diri kamu ataupun mencintai diri sendiri gitu loh. Jadi sekarang kalau kita ingin dicintai ya cintai dulu diri kita ya. Lalu cintai orang, maka orang juga akan mencintai kita, akan menghargai kita, oke? Nah itu. Apalagi jadi kalau itu sudah kita lakukan, otomatis hidup kita akan benar-benar berubah jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Ataupun kalau hidup kita sudah lebih baik ya akan jauh lebih baik lagi, oke? Dulu pas aku hampir nyerah, aku berdoa supaya dikuatkan hatinya. Ternyata aku dipertemukan dengan YouTube-nya Fahrul Faiz, Buya Sakur, Gus Baha, dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah aku lebih kuat sekarang. Nah, jadi terkadang kita, kalau kita merasa terpuruk, kita punya masalah, ya, bahkan benar kita hampir menyerah, jangan cepat kita menyerah, jangan. Sekarang mungkin apalagi kita zaman sekarang kan, handphone itu kan udah setiap detik, setiap menit kan kita pegang ya. Jadi manfaatkanlah dengan semaksimal mungkin ya. Kamu bisa lihat YouTube ya, bisa lihat konten-konten yang bermanfaat, konten-konten motivasi untuk pencerahan diri kamu ya. Dengan begitu akhirnya kamu benar-benar bisa berubah. Dan tadinya mungkin menyerah, yang tadinya pesimis, sekarang mulai optimis, punya gairah lagi, ya akhirnya kamu menemukan sebuah petunjuk atau jalan di sana. Ya, itu yang terpenting. Oke? Jadi, terkadang kita itu juga butuh mendengar, kita juga butuh motivasi, kita juga butuh nasihat ya. Jadi dengan begitu akhirnya kita bisa memahami ataupun tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Di sini ada juga, kalau bertamu itu ucapkan maaf, telah mengganggu, terus ucapkan terima kasih. Udah dikasih waktu, terus diberi pujian kepada si tuan rumah. Barangnya bagus ya, anaknya cantik ya, ya. Begitu juga berdoa, minta maaf dulu, bilang makasih dulu sama Tuhan, terus puji makhluk yang dicintainya, sholawat ya, baru berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi kita itu benar-benar harus bersandar kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, meminta juga kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita ini adalah milik Tuhan. Ya, alam semesta beserta isinya ini adalah milik Tuhan semesta alam ya. Jadi apapun ya kita mintalah seperti seorang anak kecil ya. Anak kecil yang tahunya itu dia punya ibu. Ibunya itu ya siapa? Nah, kalau dia butuh apa-apa pasti dong dia minta sama ibunya, mau jajan minta sama ibunya, begitu gitu juga kita ya. Kita ini kan punya miliknya Tuhan, jadi kita apa-apa harus minta kepada Tuhan ya, begitu. Oke? Mhm.
Sering-sering bilang nggak apa-apa sama diri kamu sendiri. Lama kelamaan kamu bakalan nggak apa-apa beneran, percaya deh. Bahkan mungkin kamu pernah nih masalah itu terus berdatangan. Kamu bilang aja, cukup bilang nggak apa-apa deh. Ini masalah bisa aku selesaikan gitu. Ya mungkin nggak apa-apa deh, ini memang sudah takdirnya suatu saat nanti aku pasti akan bahagia. Jadi simple aja kita pikirnya. Jadi kalau kita berpikir positif secara otomatis ya, apa yang kita pikirkan itu, apalagi dari dalam hati, itu akan terwujud. Tuhan akan mendengar kita, ya. Jadi, kalaupun nanti ada ketemu dengan orang yang salah, ya nggak apa-apa deh, namanya kita manusia, gitu ya. Pastilah kita akan diberikan, dulu, eee, hal-hal yang membuat kita merasa harus bisa memutuskan gitu ya, nggak harus bisa nerima gitu aja ya. Jadi apapun itu nanti kamu cukup bilang, "Nggak apa-apa, tetap nanti aku akan menyelesaikannya dan aku yakin suatu saat aku akan bahagia." Nah, maka dengan begitu hidup kamu akan lebih enjoy. Oke, ya? Oke, kita akan coba lihat lagi. Setiap kali mau menyerah, coba duduk dulu, ingat hal yang, sudah kita lalui. Ingat bahwa yang kita alami sudah pernah dialami orang lain, dan orang lain bisa melaluinya, ya, itu yang terpenting. Jangan kamu bandingkan diri kamu dengan orang lain, jadi ini harus kamu lakukan. Sekarang fokus aja kepada diri kamu, fokus aja kepada pencapaian kamu, ya. Dengan begitu akhirnya kamu bisa menemukan sebuah goal-nya, tujuan hidup kamu itu apa, ya. Jadi, intinya kita nggak tahu juga sih orang-orang yang kita lihat dia happy, bahagia, sukses. Mungkin dia juga punya masalah yang begitu berat dulunya, tapi dia bisa menyelesaikannya. Oke, nah jadi begitu juga kita semua. Kita itu ya intinya fokus saja kepada diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, melakukan hal yang positif ya. Dengan begitu bahkan nanti orang-orang juga banyak terinspirasi dari kita. Orang-orang banyak mungkin yang merasa kagum terhadap kita, bahkan banyak juga yang akan tergila-gila sama kita ya. Oke. Kalau sekarang sedih nggak apa-apa, nangis saja. Nangis nggak menandakan kamu lemah kok. Terkadang kita juga butuh menangis. Ini mungkin yang akan kamu lakukan ya jika kamu punya masalah, kamu tidak bisa curhat sama siapapun, curhat sama Tuhan. Kalau kamu menangis ya silakan menangis. Terkadang menangis itu bisa mengurangi beban yang ada pada diri kita. Dengan menangis terkadang kita juga bisa merasa lega gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Ada kartu terakhir yang di sini ya, yang aku tahu Tuhan nggak mungkin menelantarkan hambanya. Iya benar. Apalagi kalau kita itu sudah menjadi seseorang yang mungkin selalu berbuat baik, melakukan hal positif ya, pasti Tuhan akan sayang kepada kita. Pasti Tuhan akan memberikan uh, apa ya, hal-hal baik juga buat kita gitu loh. Ya, jadi lakukanlah hal-hal yang positif, lakukanlah hal yang baik ya, sehingga nantinya kita juga akan mendapatkan yang baik. Karena hukum tabur tuai itu pasti akan selalu ada. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Oke. Kita akan coba lihat di sini dari kartu tarot seperti apakah itu yang terbaca. Wow. Jadi mungkin apa yang sudah kamu lakukan di atas itu ya, yang di kartu ini, itu akan banyak perubahan-perubahan pada kamu. Aku melihat di sini ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, itu ada Libra, ada Justice, ada Ace of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, ada Capricorn, ada Sagittarius, ada kartu The Fool, ada kartu Gemini ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Baik, Scorpio. Kita akan coba lihat. Nah, di sini memang terbaca kamu itu sering ya, bukan sering ya, pernah berkonflik dengan siapapun, entah itu dengan teman, dengan saudara, dengan pasangan ya. Tapi pada akhirnya kalau kamu yang memang terintimidasi di sini, kalau kamu pernah dizolimi, maka di sini kamu akan mendapatkan keadilan. Keadilan akan berpihak kepada kamu. Tapi jika kamu yang mengintimidasi orang, kalau kamu menzolimi orang, ya otomatis kamu juga akan mendapatkan keadilan sesuai dengan porsi yang sudah kamu lakukan. Karena hukum tabur tuai itu akan selalu ada. Ya.
Oke, kita ini yang, kita rasakan. Terus mungkin apa yang kamu lakukan ini, ya ini akan membuat kamu mendapatkan sebuah keadilan. Kamu sudah melakukan hal yang baik, melakukan hal yang positif ya, dan pada akhirnya ya mungkin bagi kamu yang single atau bagi kamu yang sudah, berpasangan tapi lagi berkonflik, yakinlah suatu saat nanti kamu akan bertemu dengan orang yang benar-benar bisa memahami kamu. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa mengerti kamu, mencintai kamu dengan tulus dan lain sebagainya. Karena di sini kamu dengan dia saling menguat satu sama lain, menguatkan satu sama lain ya, memberikan support, memberikan effort ya, saling mengerti satu sama lain dan bisa memahami kekurangan masing-masing kata. Jadi ini adalah, kartu yang menggambarkan ya mungkin pada akhirnya kamu akan bertemu dengan orang yang tepat jika pernah ya terjadi suatu masalah dalam hidup kamu di mana kamu itu pernah disakiti, dikecewakan oleh seseorang ya. Yang terjadi berikutnya apa? Ya saat kamu meninggalkan orang itu, maka yang terjadi berikutnya adalah bertemu dengan orang yang tepat. Semoga ya, aminkan saja. Ya, karena dengan begitu terkadang aminnya kita itu kan adalah doa dalam hati. Itu semoga aja akan terwujud. Oke? Ini ada Seven of Swords. Nah, bahkan juga dulu ya tidak hanya orang-orang yang mungkin menyukai kamu akan datang, tapi kamu juga tetap berhati-hati dengan orang-orang yang mungkin berpotensi untuk menghancurkan kamu dan menipu kamu, ya. Jadi aku merasakan di sini, di Seven of Swords ini, banyak orang-orang yang mungkin melakukan sesuatu hal di belakang kamu. Entah itu mungkin teman kamu ataupun siapa itu, ya. Jadi kamu perlu melakukan satu hal, ya kalau memang kamu udah mengetahui tentang seseorang itu yang mungkin sudah melakukan kecurangan, melakukan sebuah penipuan ya, memanfaatkan kamu dan sebagainya, sekarang kamu cukup tinggal mengambil tindakan ya. Tindakan itu seperti apa? Ya mungkin tadi lebih berserah kepada Tuhan, ya mungkin, membatasi diri atau bahkan sampai meninggalkan ya begitu. Karena kalau udah kamu pertahankan, kamu udah memperbaiki tapi nggak juga berubah, atau kamu sudah mempertahankan ya tapi juga tetap merasa tersakiti, ya udah saatnya kamu untuk melupakan. Ini ada the devil, karena energi negatif itu akan selalu ada nantinya pada diri kamu. Saat kamu tetap terhubung dengan orang-orang toksik, terhubung dengan orang-orang manipulatif, maka hidup kamu juga akan penuh dengan energi negatif. Bahkan kamu juga akan terkontaminasi menjadi orang yang toksik, menjadi orang yang manipulatif juga ya. Sehingga apa yang kamu inginkan ya mungkin akan terhambat di sini. Oke? Nah, itu. Dan lanjut di sini ada temperance. Suatu keseimbangan hidup akan kamu lewati, akan kamu dapatkan di sini ya. Kestabilan dalam segi apapun, mungkin dalam percintaan juga ya, dalam hal-hal finansial juga ya. Jadi tidak ada kata di mana kamu itu akan berada di titik terendah selalu. Kamu akan benar-benar bisa merubah hidup kamu jika kamu melakukan hal yang tepat. Ya, dan itu yang terpenting jangan kamu tunda-tunda. Karena jika tunda-tunda, ya maka hidup kamu juga akan ditunda kebahagiaannya gitu. Ya, seperti itu. Itu yang penting ya, yang harus kamu lakukan. Dan lanjut di sini ada kartu The Fool. Kartu The Fool adalah fase baru yang akan segera terjadi pada kehidupan kamu. Karena yang kamu lakukan itu akan membawa satu perubahan gitu loh. Perubahan itu dalam bentuk fase baru. Mungkin karena kamu sudah meninggalkan seseorang yang mungkin sudah menyakiti kamu ya. Kamu sudah membatasi diri dengan orang-orang toksik dan pada akhirnya kamu juga akan bertemu dengan orang yang tepat. Tapi tetap jaga kehati-hatian kamu. Kamu juga perlu waspada. Terkadang orang yang kita anggap baik ya ternyata ya tidak baik gitu. Orang yang kita anggap tidak baik ternyata baik gitu loh. Apalagi kalau kita melihat dari wajah tuh kalau udah serem banget orangnya, wah ini orang jahat gitu ya. Kalau orang yang berpakaian rapi, bersih, pakai jas gitu, kita kira baik gitu loh. Ternyata itu ya mungkin dia dia berlindung dari, pakaian dia yang rapi bisa saja. Banyak keburukan-keburukan yang mungkin dia miliki. Ya terkadang kita nggak bisa menilai orang dari luarnya saja. Oke? Itu yang perlu kamu waspadai untuk kedepannya ya. Oke, kita akan lanjut seperti apa selanjutnya untuk, kehidupan kamu ke depan. Oke, Scorpio. Yang kamu lakukan ini akan merubah hidupmu. Jadi lakukanlah sesuatu untuk bisa merubah semuanya ya. Jika kamu sudah berpikir, oh ini aku harus lakukan. Jadi ya, kamu pasti akan ketemu dengan jalannya di sini. Oke, ada pasien. Nah, ini dia. Mungkin kamu itu pernah disakiti, kamu pernah dikecewakan, kamu pernah dikhianati. Tapi kamu lebih melakukan untuk menyembuhkan diri kamu.
kamu tidak ingin meratapi, kamu tidak ingin bersedih, kamu tidak ingin menangis, karena kamu tahu itu akan buang-buang waktu kamu. Jadi yang kamu lakukan adalah untuk menyembuhkan. You are able to let the universal energy of transformation move according to its own loving rhythm. Jadi kamu itu benar-benar menyembuhkan diri kamu. Kamu tidak ingin lagi memikirkan masalah yang kamu hadapi. Kamu tidak memikirkan lagi orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Ya biarkanlah ya. Mungkin juga kamu sudah memaafkan ya. Kamu juga benar-benar sudah ikhlas menerima semua itu ya. Dengan begitu akhirnya hidup kamu akan berubah. Oke? Ini ada pisang. Kamu juga akan melihat sesuatu hal yang besar di depan. Kamu punya masa depan yang cerah di sini. Jadi, begitu manfaatkanlah hidup kamu yang singkat ini ya. Jangan pernah kamu buat drama lagi, jangan kamu mempertahankan hal yang tidak pantas dipertahankan ya, begitu. Oke? Ini juga ada elevation, you are making the conscious decision. Kamu akan bisa membuat, sebuah perubahan dalam hal-hal yang membatasi kamu. Misalnya nih ada orang-orang yang membatasi hubungan kamu dengan seseorang, kamu akan perjuangkan, kamu akan menyelesaikan semua masalah itu. Ya, mungkin ada seorang nih yang benar-benar kayak tidak menyukai kamu, mungkin dari keluarganya atau apa, kamu menyelesaikan masalah itu. Kamu berusaha untuk menarik perhatiannya, mencuri hatinya gitu ya, sehingga akhirnya dia akan pro ke kamu lagi. Dan akhirnya hubungan kamu dengan pasangan akan disetujui. Nah, itu contoh contoh simpelnya ya. Oke, ada friendliness, ada self love. Jadi di sini ada you are able to recognize a trait in common with other in order to form love-based connection. Jadi aku juga melihat di mana kamu itu benar-benar mempunyai jaringan gitu ya, kayak link atau komunitas gitu ya, orang-orang yang benar-benar positif. Karena selama ini kamu tahu orang-orang yang negatif itu seperti apa, orang-orang toksik itu seperti apa. Sehingga akhirnya, saat kamu membatasi diri dengan orang-orang toksik, kamu akan segera menemukan orang yang komunitas yang benar-benar positif di sini. Ya mungkin dalam bicaranya itu hanya bicarakan tentang pekerjaan, support, ya intinya ya positif-positif lah gitu ya, yang membangun sifatnya. Tapi kalau orang-orang toksik, mereka pasti menceritakan tentang hal-hal buruk orang lain atau mungkin pamer ini, pamer itu ya, seperti itu. Ini ada self love dan juga ada beberapa dari kamu lebih, ingin untuk, mencintai diri sendiri. Karena mungkin capek ya dengan punya pacar, punya pasangan yang hanya menyakiti, itu capek sekali. Jadi ini mungkin akan kamu lakukan, lebih untuk self love ya, mencintai diri sendiri. Jadi dengan begitu, hidup kamu mungkin akan lebih bahagia ke depannya, akan ada perubahan, seperti itu. Oke, buat Scorpio mungkin ini bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca semoga bisa kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi Scorpio, dadah.